Halo, saya Wahyu Agung Prasetyo. Saya sutradara dari Tilik The Series. Menurut saya mungkin karena faktornya sebetulnya banyak banget gitu. Yang pertama adalah kita dilanda pandemi di mana hiburan sangat-sangat minim dan kita sangat parno dengan situasi yang ada. Nah, dari situ muncullah akhirnya film pendek kami yang berjudul Tili itu, yang mana sebetulnya kalau penglihatan kami itu menjadi media hiburan di kala itu. Dan kemudian konten dari film ini pun dirasa sangat dekat dengan masyarakat, di mana karakter Butejo, karakter Yuning, karakter Yusam, dan karakter Butri ini selalu pasti ada di sekitar kita, terutama Butejo. Nah, mungkin itu yang membuat film Tilik pada saat itu menjadi viral dan kemudian jadi omongan banyak orang. Jadi di samping filmnya itu menghibur, relate, namun juga banyak pertanyaan yang secara filmnya selesai, tapi secara ceritanya belum selesai dan banyak hal-hal yang bisa dibilang menggantung di film pendek tersebut seperti itu. Kenapa ada Tilik The Series? Karena sebetulnya banyak tawaran yang kemudian ingin mengembangkan film pendek Tilik, dan kami rasa juga karena animo masyarakat sebegitu banyaknya dan kami pikir kenapa enggak, dan waktu itu memang kami ditawarin produknya kalau nggak series layar lebar, tapi kami memilih untuk menggarap sebuah series dulu karena di sini kami ingin membuka universe dari film pendek Tilik tersebut. Bagaimana keluarganya Butejo, bagaimana situasi yang ada di kampung tersebut, dan bagaimana karakter-karakter yang lain ini punya background story-nya masing-masing. Nah, kami rasa ketika ini menjadi series, ini menjadi medium yang cukup panjang yang kemudian bisa menjelaskan berbagai elemen-elemen itu kayak gitu. Ya tentunya yang berbeda pastinya secara cerita ini ceritanya cukup panjang. Dan secara durasi pun ini juga jadi cukup panjang. Jadi kalau kemarin di film pendek Tili itu menceritakan satu peristiwa yang terjadi dalam satu hari, nah di sini kami membuat sebuah cerita yang mana secara durasi cerita itu terjadi berbulan-bulan. Dan secara cerita memang punya sudut pandang karakter masing-masing yang cukup panjang dan cukup banyak layernya gitu. Beda hal ketika di film pendeknya yang hanya fokus pada Butejo dan Yuning. Nah, kalau di series ini ada banyak karakter baru yang nanti bisa teman-teman lihat sendiri dan teman-teman bisa mengikuti alur dari karakter-karakter yang ada di series ini kayak gitu. Yang jelas yang ingin disampaikan adalah bagaimana struggle-nya seorang karakter Butejo yang dia dilanda banyak sekali polemik dan dinamika kehidupan yang terjadi sehari-hari yang harus dia lewati, ditambah dengan hiruk pikuk yang terjadi di kampung yang selalu menyeret nama keluarganya seperti itu. Jadi itulah yang jadi poin utama dalam cerita series ini, di mana kita akan fokus pada keluarga dari Butejo kayak gitu. Ya, saya adalah seorang Tejoisme karena saya pro dengan Tejoisme. Kenapa? Karena dalam Tejoisme kita selalu melihat aspeknya secara 360 derajat,
Dan yang paling penting adalah objektivitas yang kita lihat dari semua peristiwa yang terjadi di hidup kita sehari-hari. Tentunya setiap harinya saya selalu berproses dan belajar untuk menjadi orang yang selalu objektif untuk melihat semua hal yang terjadi di sekitar saya. Oke, goyang sini. Bu Tejo, sakjane jenengan rawuh rene iki ana apa to? Aku karo bapakne bocah-bocah ki wingi rerasan. Pripun nek jenengan dadi tim sase bapakne bocah-bocah? Aku ya krungu kabar yen Pak Tejo cedak karo penyanyi campursari.